Baik, selamat siang, selamat kepada sahabat-sahabat saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu DC coupling panel. Saya ceritakan dulu, ini panel sudah dirombak. Yang semula panel ini ada dua kiri dan kanan sama, yang intinya baterainya terpisah, baterai untuk master dan baterai untuk slave inverter. Begitu juga SCC tentu pisah juga. Jadi menurut saya ini salah. Akhirnya saya perbaiki. Pertama itu ya negatifnya ini nyambung ke satu bus bar. Ya ini dari baterai. Baterai ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Baterai ini ada 5 bank. 5 bank baterai ini negatifnya nyantol di bus bar secara langsung. Lalu yang kedua, ini inverter. Inverternya ada 6. Inverternya ada 6. Kita lihat inverternya, yang di atas adalah master, yang di bawah adalah inverter slave. Boleh master saja hidup atau boleh juga keduanya. Artinya kalau kita load ini misalnya 5000 watt, inverternya 5000 watt kali 3 3000. Di panel kita lihat nanti misalnya beban warga hanya separuh dari 15.000, misalnya 7.500 load tertinggi, maka bisa master saja dihidupkan, nggak ada masalah. Jadi continuous load itu biasanya separuh dari kemampuan maksimum inverter. Artinya kalau ada beban kejut 2 kali continuous beban itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya mendekati load maksimumnya 15 kW, maka slab dihidupkan. Kalau dihidupkan kedua-duanya juga tidak ada masalah. Dari segi efisiensi pun tidak begitu besar perbedaannya. Nah, untuk keenam inverter ini, inverter master dan slave juga nyantol ke bus bar negatif dari DC coupling ini, nyantol di negatif yang sama. Nah, yang ketiga itu SCC-nya. SCC di sini ada 10. Ya, 10 SCC. Negatifnya juga nyantol di tempat yang sama. Jadi ini karena saya merombak, tentu saya rancang sedemikian rupa dengan pilihan yang terbaik. Nah, pilihan terbaiknya adalah bus bar, ada panel. Saya pisahkan panel positif di sana, panel negatifnya di sini. Sebelumnya adalah ada bus barnya 4. Jadi negatif positif itu 1 di panel kiri, 1 di panel kanan. Jadi baterainya dibagi 2. Begitu juga master dengan slave terpisah. Otomatis SCC juga terpisah, dibagi 2, 5 dan 5. Nah, ini pengamanannya biasanya kalau di SCC-nya sudah ada breaker, itu boleh langsung.
boleh disambung langsung. Sesuaikan ukuran kapasitas KHA-nya. KHA untuk SCC yang 60 ampere 150 volt itu cukup dengan kawat 16 mili. Cukup dengan kawat 16 mili karena arus yang lewat di situ satu SCC ke DC kopling itu hanya sekitar paling tinggi ada 2000 watt saja. Tapi saya lihat di sana yang tertinggi adalah 1800 dan itu jarang. Rata-rata 1600, 1400 untuk panel yang tersambung di sana 9 kali 200 watt, berarti ya 1800. Jadi jarang terjadi di saat seukuran dengan WP panel, WP solar cell ya. Misalnya 1800 watt, maka DCC 1800 watt itu jarang dicapai. Nah, harusnya dengan kabel cukup dengan 16 mili. Lalu ada baterai. Nah, baterai pilihannya boleh dengan fuse dengan 160 ampere atau dengan breaker juga boleh. Tapi breakernya ya harus disesuaikan juga. Sekitar 200 ampere. Minimal 150 ampere. Jadi breaker ini ada 3 boleh diparalelkan. Nanti dia nyantol semua di dalam ada busbar, di busbar semua. Nah, ini untuk baterai. Lalu ini inverter. Nah, inverter di sini yang kiri itu master, yang ini slave. Ini yang saya rombak jadinya seperti ini. Dan nyantolnya juga sama-sama ke busbar. Nah, jadi untuk positif diamankan dengan breaker dan MCB. Kalau untuk baterai boleh dengan boleh juga dengan fuse, dengan sekring boleh, nggak ada masalah. Oke, jadi ini adalah busbar spesifikasi kabel yang ini yang sebesar ini itu 35 mili. Ya, minimal 35 mili untuk inverter dan untuk baterai boleh sama karena dia nyantolnya semua ke sini. Ya. Karena apa? Karena di arus yang lewat di sini kalau kita ukur itu maksimalnya biasanya 120 ampere. Itu pun jarang. Yang selalu itu 80 ampere. Artinya kalau seandainya arus yang lewat di sini melebihi kapasitas kabel, ini panas. Kabelnya panas. Ini pun dengan kabel seukuran ini, kalau arus lewatnya 100 ampere ini panas ini, panas. Kalau arus yang lewat sekitar 100 ampere, seperti kita memegang kabel kawat las, itu kan panas juga kabelnya, sama. Walaupun besar tapi dia cukup panas. Demikian. Kalau ada pertanyaan untuk perancangan ya seperti itu. Harus tingkat pengamanan di sini sangat rawan. Selalu kebakaran PLTS itu disebabkan oleh kalau kejadiannya itu ada kebakaran di siang hari, pasti kebakarannya disebabkan di sistem DC koplingnya, karena di siang hari di busbar ini arus yang keluar masuk di sini itu 300 ampere. 300 ampere loh yang masuk ke sini. Nah, longgar aja sedikit itu apinya cukup lumayan. Dan untuk pekerjaan, untuk kawan-kawan yang mengerjakan perawatan, misalnya ada longgar segala macam, itu peralatan yang wajib disediakan untuk safety di DC kopling ini adalah kacamata. Kacamata, kalau tangan nggak ada masalah, dia tidak akan nyentrum. Tangan nggak ada masalah, dia tidak nyentrum. Konslet pun ya paling
tangan pakai apinya tidak akan yang berbahaya itu adalah percikan apinya ke mata. Ini yang bisa menyebabkan kebutaan. Itu saja saya kira kawan-kawan EBT ini sudah saya rapikan, dan finishingnya setelah kita menyambungnya dengan pengencangan pertama, terakhir itu harus dikencangkan semuanya bautnya kembali. Dan ini harus dilakukan minimal satu tahun satu kali, atau idealnya 1 kali 6 bulan. Baut ini harus dikencangkan kembali, karena kalau bautnya longgar ini terjadi panas, dan panas akhirnya bisa menyebabkan kebakaran. Ya, saya kira itu. Terima kasih.